Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Hari itu adalah hari yang spesial bagi Aris Nugroho. Gadis pujaan hatinya sebentar lagi jadi miliknya. Tepat di hari 28 Juni, Aris mempersunting Karin. Senyum bahagia tampak terpancar dari kedua mempelai. Karin begitu cantik dan anggun dengan balutan kebaya bernuansa modern. Aris membuktikan rasa sayangnya meski banyak rintangan. Karin yang berasal dari kalangan orang yang terpandang, sedangkan Aris hanya anak seorang buruh cuci. Namun tekadnya untuk mengarungi bahtera rumah tangga telah bulat, dan hari itu pun akhirnya terlaksana. Karin sangat bahagia karena Aris selalu memanjakannya. Kebahagiaan mereka tambah sempurna berkat kehadiran Naura, gadis kecil yang kini mengisi hari-hari mereka. Bengkel motor yang sekarang menjadi pekerjaan Aris juga mengalami kemajuan pesat. Keahliannya dalam bidang otomotif sudah tidak dilakukan lagi. Bahkan, kini Aris dan Karin bisa membangun rumah sederhana di samping bengkel. Aris membuktikan kepada orang tua Karin bisa membahagiakan anaknya. 5 tahun pernikahan Aris dan Karin dikaruniai anak kedua. Lengkap sudah kebahagiaan mereka. Hingga suatu hari, Karin reuni dengan teman-temannya. Apa yang dialaminya sangat di luar ekspektasi. Teman-temannya ternyata berubah menjadi wanita sosialita dengan bergelimang harta. Kalau dahulu Karinlah yang menjadi idola, tetapi kini berbanding terbalik. Obrolan mereka tak jauh dari memamerkan harta dan menyombongkan kekayaan. Karin hanya bisa menjadi pendengar, karena tak ada yang bisa dipamerkannya untuk kehidupannya saat ini. Setengah obrolan Karin terpaksa pulang terlebih dahulu, lantaran anak keduanya rewel. Sesampainya di rumah, Karin banyak melamun dan uring-uringan. Setiap kali Aris bertanya, selalu dijawab dengan ketus. Disinilah hati Karin mulai berontak. Ada sedikit rasa penyesalan. Kenapa dulu menikah dengan Aris, laki-laki sederhana yang tak bisa memberikannya kemewahan seperti teman-temannya yang difasilitasi dengan kekayaan. Kejadian itu pun berlanjut setelah mereka menghadiri pernikahan saudaranya. Bagikan langit dan bumi, semua tamu datang dengan mobil-mobil mewah mereka, sedangkan Aris dan Karin hanya memakai sepeda motor peninggalan orang tua Aris. Perhiasan para tamu juga tak luput dari pandangan Karin yang hanya memakai gelang emas, pemberian Aris di hari pernikahan mereka. Dan yang paling membuat jengkel tamu-tamu keluarga memandang sebelah mata terhadap keluarga Aris, terlebih sikap kedua orang tua Karin yang selalu bersikap acuh terhadap Aris. Perbedaan kasta sangat terlihat jelas di acara pesta tersebut. Sepulang dari acara itu, Karin semakin memberontak. Dia semakin rewel menuntut segala macam pada Aris. Berbulan-bulan lamanya Karin dan Aris tak pernah tidur seranjang. Itu karena sikap protesnya terhadap Aris. Dia ingin meminta kehidupan mewah yang dulu pernah dia rasakan kembali bisa dinikmatinya lagi. Lama-kelamaan Aris tak tahan lagi dengan sikap Karin, tapi dia tak bisa menyakiti perasaan istrinya yang amat disayanginya itu. Dia kemudian memutar otak bagaimana bengkel motornya bisa lebih maju lagi, agar bisa memberikan kehidupan yang diinginkan oleh sang istri. Aris tampak termenung sambil mengipaskan koran yang ada di tangannya. Dan tak sengaja, Aris membaca sebuah lembaran brosur yang ada di koran tersebut. Tulisan di dalam iklan tersebut menjelaskan tentang seorang ahli supranatural yang mahir dalam ilmu pelet, guna-guna, santet, dan pesugihan. Disitulah setan mulai merajai otak Aris. Dia ingin kaya secara instan untuk membahagiakan istrinya serta membungkam mulut orang-orang yang pernah menghinanya. Setelah meminta izin pada Karin, Aris pun kemudian berangkat menuju alamat yang tertera di brosur iklan tersebut. Perjalanan pun ditempuh kurang lebih 3 jam lamanya.
Dan akhirnya setelah perjalanan yang melelahkan itu, dia disambut dengan senyuman hangat seorang laki-laki parubaya. Dialah Ki Anom. Ki Anom seolah tahu akan kedatangan Aris. Setelah menjelaskan segala ritual yang harus dijalani dan Anis pun menyanggupi, akhirnya perjanjian pesugihan itu pun disepakati. 2 hari setelah sepulangnya dari rumah Ki Anom, Aris mulai melaksanakan perintahnya. Dia mulai memperkerjakan orang untuk memperbaiki rumahnya. Meski pada saat itu, dia tak memegang uang sama sekali. Sebuah gentong di bawah tempat tidur. Dan benar saja, setelah gentong itu ditaruh pada malam hari, tiba-tiba setumpuk uang berada dalam gentong. Syarat dari pesugihan tersebut adalah si pelaku pemuja pesugihan harus melakukan perbaikan rumah setiap bulannya. Setelah Haris melakukan perjanjian tersebut, kini usahanya maju pesat. Bengkel motornya kini tak hanya melayani perbaikan motor, tapi juga menyediakan onderdil dan mempunyai beberapa karyawan. Mobil mewahnya adalah bukti dari kesuksesan dan keberhasilan pemujaan dengan setan tersebut. Kini, Karin tak lagi marah-marah, dan dia bisa menyombongkan diri dengan kekayaan yang dimilikinya saat ini. Karin bisa memberikan barang-barang mewah untuk kedua orang tuanya, agar tak memandangnya sebelah mata. Kehidupan bergelimang harta tak menjamin Aris dan Karin bisa makan enak, karena Ki Anom mengingatkan kalau mereka hanya bisa makan tahu dan tempe. 2 tahun sudah, Aris merasa akan menjadi orang kaya. Tepat di malam bulan 1 Suro, Ki Anom mendatangi rumah Aris untuk menagih janji darah segar manusia harus dipersembahkan untuk penguasa jin di setiap tahunnya. Antara rela dan tidak rela, tapi itulah imbas dari bersekutu dengan jin. Naura harus siap untuk dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Dari tahun ke tahun, orang-orang terdekat dari keluarga mereka satu persatu mati secara tak wajar dan mendadak. Dan semakin hari, usahanya semakin pesat. Rumahnya pun selalu diperbaiki di setiap bulannya, hingga membuat para tetangga heran karena Aris melakukan perbaikan rumah tak wajar dilakukan. Dari yang membongkar jendela, ubin, dan atap rumah, padahal para tetangga menilai semuanya masih baru diperbaiki dan masih sangat layak digunakan. Desas-desus tentang kekayaan Aris yang melakukan pesugihan semakin santer terdengar. Dugaan itu semakin kuat dengan adanya salah satu orang yang bekerja di rumahnya. Melihat Aris sedang melakukan ritual di sebuah kamar yang tak ada satu pun orang pun yang boleh memasukinya. Lama-kelamaan kehidupan Aris dan Karin terasa hampa dan tak bisa menikmati hidup. Orang-orang terdekat sudah ditumbalkan untuk Raja Jin. Ditambah lagi meski memiliki kehidupan yang mewah, tapi hanya tahu dan tempe yang harus disantap oleh keduanya. Mereka benar-benar merasa terpuruk, hingga akhirnya Aris pun mengutarakan isi hatinya untuk mengakhiri perjanjian pesugihan tersebut. Tapi niat itu tak mudah untuk dilakukan, karena mereka sudah masuk ke perangkap jin, dan jalan satu-satunya adalah mereka harus rela nyawanya digadaikan. Bertahun-tahun lamanya Aris dan Karin merasakan kehampaan, hingga di usianya yang senja, mereka tak bisa merasakan kehidupan yang normal, layaknya orang-orang pada umumnya. Setiap hari dirundung rasa takut, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk membakar rumah, bengkel, dan mereka memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan ikut masuk di dalam kobaran api. Sampai sekarang, lahan rumah bekas pesugihan itu dibiarkan terbengkalai. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.